Pasangan kita itu bukan pasangan sempurna ya. Begitu memilih atau kita memang akhirnya berjodoh itu sebenarnya bukan jodoh pasangan yang sempurna, dalam artian bahwa kita itu harus saling mengisi aja dan menerima kekurangan dan kelebihan, kan seperti itu. Saya kepribadiannya flekmatis, lebih ya, cenderung dominan flekmatis. Kalau Bapak cenderung ke melankolis dan romantis. Masa? Kalau saya sih tetap aja kita harus apa ya, pengertian lah, pengertian. Artinya kalau sesuatu itu memang bukan yang terlalu prinsip sekali, ya kenapa sih kita ngotot gitu lah, ya? Sehingga kita harus berantem gitu ya. Ya udah sih kita ngalah. Oh, ini ketawa jadi kenapa nih? Ketawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu SKID, kali ini Pillow Talk spesial banget karena kita kedatangan dua tamu istimewa. Beliau berdua adalah guru kami. Jadi dulu nih pada masanya saya dan Pak Min itu awal-awal nikah ya, belajar sama Bunda Hera ini. Sebelum nikah dong. Oh, kalau Pak Min sebelum nikah. Dari mulai kuliah udah berguru. Iya, udah berguru parenting ya, sehingga Anda menjebloskan saya gitu kan. Oke, nah siapa sih beliau ini? Tadi di-spill sedikit. Ini adalah Bunda Hera dan di sampingnya suaminya adalah Pak Hamzah. Oke, Bunda Hera ini tadi sempat tanya nih, usianya berapa Bu? 60 tahun. Bapak juga ya Pak ya? No. Saya 68. Masya Allah, Bapak 68 Nggak tahun. kelihatan sama sekali. Sama saya Bapak nih kalau aku ngeliat kulitnya glowing sekali. Jadi minder kita ya. Ya apalagi aku yang kayak ngerasa 30 tapi udah jompo gitu. Oke. Kita mau bahas apa nih sekarang? Oke, Karena kan- kan ini kan spesial, kita udah cuti, SKID ya udah Iya. lama banget. Oh. Kita bikin video. Oh, iya. Jadi baru mulai lagi Ya dan Ramadan kontennya kemarin spesial. sempat nggak bikin video dulu. Nah kan gini Bi, jadi Bunda Hera sama Pak Hamzah ini sudah 35 tahun menikah. Masya Allah, dan usianya tadi Bunda 60, Bapak 68. tapi nggak kelihatan ya. Apa nih resep rahasianya Bapak sama Ibu di usia yang 60 dan 68 ini masih tetap semangat beraktivitas? Kan kabarnya masih warawiri kesana kesini gitu. Kalau dekat banget nih Bunda Hera tuh kulitnya masih glowing banget. Jauh banget dibandingin Bu Min di sini gitu. Iya. Ayo Bapak dulu. Baiklah, perkenalkan tadi saya namanya Hamzah, usia 68 tahun. Benar saya kenal dengan Pak Min ini ya. Pak Min ini waktu masih kuliah di Bogor dulu di PB kan. Kira-kira usia 20 ada? 19. Oh, 19. Berarti udah 15 tahun ya? Iya. Kenal. Tapi beliau ini memang tipe pekerja, orangnya serius. Masya Allah. Jadi Anda tidak salah pilih. Orangnya serius tapi oke lah ya. Mungkin gini ya, kalau masalah muda itu katanya konon kalau orang-orang kecil memang kelihatannya awet muda katanya, karena kami termasuk kecil kan dari postur tubuhnya. Tapi sebenarnya setelah saya pensiun itu, kemudian saya mengenal suatu pola makan yang sehat dan pola hidup yang sehat, mungkin disitulah saya bisa mengalami suatu hidup atau masa tua yang kita ingin sehat gitu loh. Betul, kita ingin sehat. Karena gini ya, saya boleh ya dari pekerjaan ya. Saya tuh bekerja di suatu perusahaan swasta nasional Jakarta itu selama 32 tahun. Tuh 32 tahun. Umur kami. Dimana pada waktu itu betul-betul nanti Ibu bisa nih, yang namanya kerja dan kerja. Ya, sampai terus terang ya, mungkin tadi Kang Erik juga bisa masalah sebenarnya kita harus juga ada family time gitu ya. Waktu itu saya terus terang saya kurang sekali, bisa nanti ditanyakan. Kalau kan dulu kan waktu zamannya Bapak tuh
Sabtu tuh belum libur dulu ya, awal-awal tuh, betul. Jadi 6 hari. 6 hari, 1 hari kerja, minggu bakal istirahat, tidur, kecapean kan. Tidur Tapi setelah seharian. menjelang pensiun, karena saya pindah ke kantor pusat, memang ada terkena hari libur itu. Tapi tetap aja kadang-kadang hari Sabtu juga suka masuk ya Bu. Lembur. Ya. Jadi dulu bekerja di kerja sekarang betul. Sekarang tadi juga di waktu kita ngobrol sebelumnya kan sekarang kita masalah keluarga dan kesehatan kan. Jadi kalau seandainya tadi dikatakan apakah yang ingin dialami kalau bisa diulang gitu ya. Betul. Tolong ya buat Bapak Ibu sekalian diaturlah ya kerja kita tuh tentu semuanya bisa diatur, prioritaskan family time. Family time karena betul Benar banget. Karena- Biasanya tuh rata-rata penyesalan masa tua ya Pak Iya. ya? betul. Kuncinya family time. Iya. Benar, kuncinya family. Kalau gini loh. Bukan, Bi. Family time. Betul, karena gini lah ya memang kita sebagai seorang karyawan katakanlah kita ingin menunjukkan atau memberikan prestasi yang tentunya bagus dong ya, terbaik kan untuknya. Tapi setelah saya dalami juga, setelah kita juga setelah mengalami pensiun ini, kemudian kita ikuti training-training ya masalah keluarga dan sebagainya ya. Ternyata memang ya itulah. Jadi nah sekarang kalau sudah pensiun pensiun apa sih yang diinikan oleh perusahaan? Ya paling ya uang pensiun gitu ya. Tapi kan kalau untuk waktu keluarga tuh keluarga yang merasakannya kan. Waktu itu kan ya itulah mungkin itu masa ini yang tidak perlu saya ulangi lagi, memang tidak mungkin ya karena saya sudah bekerja. Tapi mungkin kepada Bapak Ibu yang sekarang sedang bekerja ya, oke lah untuk prestasi buat perusahaan, tapi tetap kita batasi juga ya. Dapat banget. Iya ya, Masya Allah ya. Ini kan berpengalaman banget gitu, 32 tahun bekerja, sudah pensiun, kayaknya perlu deh dulu tuh kalau misalnya bisa mengulang waktu itu lebih banyak family time. Ya. Nah, kalau ibu nih, kalau ibu kan ibu rumah tangga, Ya. tapi memang aktif dulu tuh kan, apa sih namanya juga praktisi parenting, sekarang praktisi nutrisi, Masya Allah gitu ya. Ih beneran aku tuh gimana ya, beneran glowing banget gitu kan. Nah ini gimana nih Bu, di usia yang sekarang 60 tahun ini, kalau mungkin di usia-usia ibu kan ada teman-teman yang sakit, tapi kok ibu masih tetap aja deh, Ya. semangat. Kalau kata bahasa Sunda mah jag-jag. Jag-jag waringkas. Waringkas ya. Jag-jag. Ya, ya mungkin tadi sih sebenarnya lebih ke saya saat ini sangat bersyukur gitu ya. Kalau dulu begitu nikah nggak boleh bekerja itu sesuatu banget gitu ya. Karena dari awal sebelum menikah itu boleh dikatakan aktivis lah ya. Seneng kegiatan-kegiatan di samping sambil sekolah sambil kuliah itu ada aja yang dikerjain gitu ya, sampai kadang-kadang satu hari tuh full nggak pernah ada di rumah gitu, sampai rumah ada lagi kegiatan anak-anak gitu kan. Jadi memang itu sudah terbiasa dari sebelum menikah. Begitu menikah tidak boleh bekerja itu agak kaget gitu ya, shock gitu loh, kenapa ya saya jadi begini begitu. Tapi kemudian saya berpikir oh ternyata dalam perjalanannya suami saya bekerja berangkat subuh pulang malam. Jadi ya sudah, anak-anak kadang-kadang kalau berangkat subuh anak-anak masih pada tidur. Pulang malam anak-anak sudah pada bapak baru pulang, anak-anak sudah pada tidur. Jadi praktis jarang ketemu ya. Kalaupun hari Minggu tadi dikatakan kadang-kadang tidur seharian begitu kan. Nah, capek kan perjalanan ya, Bogor Jakarta ya. bener. Nah, jadi akhirnya ternyata sampai waktu itu terus merenung. Iya ya, mungkin saya yang harus benar-benar di rumah. Bagaimana saya bisa lebih banyak dengan anak-anak gitu. Dan bagaimana saya bisa melibatkan anak-anak di kegiatan saya. Ya, akhirnya saya kemudian yaitu bikin acara-acara untuk anak-anak. Awal-awalnya sih kecil-kecil aja kan, anak tetangga dan sebagainya. Kemudian besar-besar ada kursus apa segala macam, termasuk
Pak Min ini yang salah satu gurunya gitu ya, dan favorit saat itu meskipun pendiam gitu ya, tapi sangat ini anak-anak sangat senang. Rambutnya kriwil. Kribo. Nah, jadi saat itulah kemudian semakin menikmati bagaimana sebagai ibu di rumah bisa mengelola anak-anak dan melibatkan anak-anak tetangga, karena itu penting ya, melibatkan anak-anak tetangga itu bagaimana biar lingkungan kita kondusif. Dan itu pun sebenarnya ketika anak-anak mulai SMP, SMA itu anak-anak tuh kalau mau main mendingan di sini gitu. Jadi anak-anak teman-temannya yang gimana-gimana pada datang, jadi kita sering diskusi. Itu juga mungkin kunci awet muda ya. Jadi ketemunya bertemannya dengan anak-anak muda terus, termasuk sekarang nih. Jadi generasi apa nih sekarang tuh namanya? Milenial atau Gen. Dan kami ada di generasi Baby boomers. boomers. Iya. Nah, jadi harus tetap mengikuti zaman begitu ya. Jadi jadi tetap merasa jiwa mudanya ini terus ya. Jadi kalau kegiatan pertama sebenarnya aktivitas Bu Hera pada saat itu sebenarnya apa? TPA loh. Kalau TPA, karena kan di lingkungan kami itu alhamdulillah ya di satu komplek perumahan yang mayoritas kelihatan Muslim ya, dimana di situ kan memang pada saat itu mulai merebakkan masalah TPA itu. Akhirnya kan dari pengurus masjid itu siapa aja yang kira-kira di ini, Bu Hera yang dinikahkan, Bu Hera betul. Bu Hera, kemudian ada juga teman-teman tetangga yang satu usia pada saat itu juga ibu-ibu muda kan. Nah terus mereka mengadakan kumpulan, mulai dari situ TPA. Mendirikan TPA awalnya gitu kan. Tapi Bu Min, Pak Min dapat satu poin sih tadi dari Ibu gitu ya, bahwa kita tuh kadang di rumah tuh udah ngekepan gitu ya anak kita supaya tidak tercemar dengan perilaku negatif dan sebagainya. Begitu keluar karena lingkungannya tidak sehat, kemudian tercemar. Makanya yang dilakukan sama Ibu tuh sekalian mendidik anak-anak, ngajakin tetangga. Iya. Karena ada sebuah quote nih Pak Min, ya kan, kalau kita mendidik satu orang anak itu butuh orang sekampung. Katanya gitu. Betul, setuju. Dan karena kalau misalnya ngedidik satu orang anak sama kita doang, itu tadi udah divaksin di dalam rumah, kena virus di luar. Iya. Masya Allah ya, keren banget nih Bapak sama setuju. Ibu ini. Nah jadi sekarang juga ya alhamdulillah ya Bu, aktivitas hari ini juga bukan membersamai anak-anak ya, Ibu yang membersamai anak-anak atau anak-anak yang membersamai Ibu nih? Itu sih bisa dua-duanya ya, karena kita saling menjaga juga gitu kan, dan kalau ibu dan bapak gitu ya, khususnya ibu gitu, kalau itu lebih dekat dengan anak-anak itu mengikuti zaman, kemudian kami sebagai orang yang tua mungkin dari teknologi dan sebagainya tertinggal, tapi kan pengalaman sebenarnya yang lebih banyak itu penting. Bukan berarti bahwa masa lalu itu dianggap tidak ada, dalam artian bahwa pengalaman itu jauh lebih penting gitu kan. Bagaimana kita memberikan pandangan-pandangan kepada mereka begitu, dan bersyukurnya karena lagi-lagi barangkali saya saat itu tidak bekerja, jadi agak berpikirnya itu berpikir liar gitu. Tidak, kalau kerja mungkin saya ngebayangin, saya ininya cara berpikirnya lempeng aja gitu. Tapi ketika saya di rumah dan saya punya tekad gitu, saya harus tetap sebagai seorang perempuan gitu, harus berkembang. Nah dari mana? Ya udah dari hal-hal yang memang yang barangkali itu yang bisa membuat saya tetap berkembang begitu ya, cara berpikirnya dan sebagainya. Maka dari pengalaman-pengalaman seperti itu, kemudian buku itu penting ya. Jadi banyak buku-buku gitu, dan sampai saat ini kan banyak buku-buku yang best seller yang ternyata masih berlaku gitu, masih up to date ya kalau kita ini kan, sehingga memang itulah yang kemudian menjadi bahan diskusi kita terus begitu, tentang bagaimana kita bertumbuh, bagaimana terutama juga mungkin komunikasi, cara berkomunikasi seperti itu sih mungkin yang
ini pamer. Jadi kan kalau nanti Bapak Ibu SKID bisa main ke sini ya, ke studio kami, itu buku kami itu banyak banget, dan orang yang Meracuni. memprovokasi gitu ya kami untuk punya banyak buku ya Bunda Hera ini. Jadi dulu pas rumah Karima ya, Yeah. rumah edukasi Karima, itu banyak banget lemari bukunya, dan memang buku-buku tentang parenting, buku-buku anak gitu. Wah, itu yang bikin tergoda gitu ya, akhirnya sampai sekarang gitu. Ya. Nah, kalau tadi ini kan tentang pola hidup, terus juga tadi ada sedikit spill dari Bapak hal yang ingin diperbaiki kalau misalnya bisa balik lagi ke masa muda gitu kan. Nah, ini apa sih yang bisa mempertahankan pernikahan nih di usia yang ke-35 tahun ya, Bapak Ibu ya? Satu aja aktivitas atau apa yang itu tuh bisa mempertahankan pernikahan. Nanti dari versi Bapak dan versi Ibu. Karena begini, Bu, sekarang tuh dengan perkembangan teknologi digital gitu ya, kemudian orang semakin mandiri, baik itu terutama perempuan juga gitu ya. Seolah-olah tuh untuk menjaga hubungan dalam pernikahan tuh sesuatu hal yang biasa aja gitu ya, tidak ada effort untuk gue harus terus menjaga pernikahan ini gitu. Nah, ini kan pengalaman yang udah panjang banget dari Bapak Ibu 35 tahun. Apa sih gitu rahasianya? Coba dulu deh, Ibu dulu atau Bapak dulu? Oke, kan gini dulu Pak, Bu, kan kita tuh ya pastilah ada hal-hal yang pasangan kita tidak sempurna. Ya, betul. Tapi kan ada sesuatu yang pasti satu hal yang membuat ini deh yang perlu dipertahankan gitu kan. Nah, dari Ibu dulu deh. Dari Ibu ya, Boleh ngejelekin Bapak boleh? ya memang betul yang tadi dibilang bahwa pasangan kita itu bukan pasangan sempurna ya. Begitu memilih atau kita memang akhirnya berjodoh itu sebenarnya bukan jodoh pasangan yang sempurna, dalam artian bahwa kita itu harus saling mengisi aja dan menerima kekurangan dan kelebihan kan, seperti itu. Dan kadang-kadang ya memang tidak menerima juga gitu kan. Dalam perjalanannya kadang-kadang ada rasa ini. Cuma kan kembali bahwa niat awal kita menikah seperti apa gitu ya, dikembalikan ke situ, dan akhirnya ya mungkin bukan berarti tidak ada percekcokan ya. Ada terus lah, bahkan sekarang setelah pensiun jadi sering sebenarnya. Kerja bareng. Jujur jadi agak sering nih gitu ya, intensitas berdebatnya gitu kan, dibandingkan dengan sebelumnya dulu, karena memang kan tidak punya waktu ya untuk itu, jadi nggak ini. Nah, kalau sekarang benar-benar itu memunculkan kepribadian aslinya gitu kan. Tapi kalau yang saya perhatikan ini ya teman tidur doang, teman serumah. Jadi kalau Ibu sendiri sih ya itulah, kembali karena memang kita juga banyak belajar gitu ya, bagaimana kita menjadi seorang istri gitu ya. Manusiawilah kalau memang kadang-kadang juga di luar yang dipahami teori ya suka melabrak itu gitu ya, melawan gitu, tapi ya kemudian sadar dan istighfar gitu kan. Dan sebenarnya sih lebih banyak kalau kita ini lebih ke mengalah sih, nggak tahu nih kalau versinya Bapak ya. Kalau ini ya sudah gitu, saya terima saja karena saya kembali di niat awal, saya ingin membina rumah tangga, artinya langgeng gitu ya. Jadi benar-benar kemudian cooling down gitu kan. Terus yang ya karena selama saya berkecimpung di dunia pendidikan, belajar tentang kepribadian, saya hanya melihat saya kepribadiannya flekmatis, lebih ya cenderung dominan flekmatis. Kalau Bapak cenderung ke melankolis dan romantis. Masa? Jadi melankolis dan flekmatis itu mirip-mirip sebenarnya ya. Mungkin saya lebih ke ininya ke sanguin gitu kan. Kalau Bapak lebih ke kolerisnya gitu. Karena saya sebenarnya orangnya lebih fleksibel juga. Bisa ketemu dengan siapapun, ngobrol bisa lebih fleksibel gitu ya, lebih ini. Nah, kalau Bapak cenderung perfeksionis. Iya, kalau perfeksionis. Masalah sampul buku aja itu harus rapi. Paling rapi ya. Gitu.
Ya mungkin Bapak nih. Versi Bapak. Ya, oke. Betul. Mau melanjutkan dulu tadi Oh, pembahasannya. kan intinya poinnya tadi tuh nerima. Kadang nih kita kan sebagai perempuan tuh emang nerima kan, gitu kan. Memang cinta itu kan menerima dan take and give gitu kan. Nah, ternyata menerima aja tuh ada ilmunya. Jadi nggak sekedar saya terima, tapi emang benar-benar tadi menerima kekurangan dan kelebihannya, terus juga menerima dengan mengalah. Tapi menerimanya nggak sembarang menerima, atau itu berproses tadi dengan sebagai istri meskipun di rumah aja, terus belajar, kemudian itu yang menerimanya tuh ke arah positif. Betul, makanya tadi menerima tapi ada ilmunya, nggak sekedar betul. terima, tapi Iya. benar-benar ada ilmunya. Sekarang versi Bapak. Oke, agak deg-degan nih. Kayaknya Pak Amin kayak dapat angin segar. Ya memang sih tadi dikatakan Bu Daira juga bahwa kita namanya pasangan tuh ya tidak akan benar-benar sempurna ya. Tidak akan sempurna ya. Tentunya kita akan, setiap orang punya kelebihan kekurangan ya. Nah disitulah kita bagaimana kita memanage ya kekurangan dan kelebihan pasangan kita ya. Dan satu kunci juga kayaknya sama juga sih. Saya tuh menerima. Betul, menerima apa ini. Cocok ya menerima. Jadi terus jika tadi benar saling mengalah ya, tentu dalam hal-hal tertentu kan waktu-waktu tertentu kapan kita mengalahnya, dan wajar juga ya kayaknya kalau seseorang tuh timbul egois, betul egois. Tapi itulah kita bisa meredamnya bagaimana lah gitu ya. Jadi mengalah aja. Kuncinya itu menerima dan mengalah, Masya Allah ya. Respect Pak Min. Jadi kadang nih komunikasi aja kan tadi Bapak bilang ya selama 32 tahun kan komunikasi agak jarang nih sama Ibu ya Bu ya. Bahkan sekarang intensnya sekarang. Iya, gitu kan. iya. Tapi respect di antara komunikasi itu ilmu respectnya yang didapat. Jadi saling menghormati, terus juga oh iya, emang kebutuhannya pasangan kita tuh ini, sehingga kita menerima tuh apa yang kemudian dilakukan oleh kadang pasangan kita memang egois gitu, tapi karena memang kebutuhannya sedang egois saat itu kan nggak selamanya egois ya kan. Jadi makanya respect tuh jadi modal untuk mempertahankan pernikahan Bapak dan Ibu selama 35 tahun. Bu Min, bocorannya kalau kan sebetulnya kalau Papa Mama di rumah kan mungkin sampai SMA gitu, terus kemudian selama kuliah kan proses Pak Min untuk mencari ilmu tuh dari paman sama salah satunya ibu dan bapak gitu. Nah masih ingat gitu kalau misalkan Bu Min suka rewel terhadap Pak Min, kok kenapa sih taat banget sama aturan gitu. Salah satunya ini ilmunya dari bapak gitu, masih keingetan waktu itu sama bapak naik mobil gitu, bapak yang nyetir gitu ya, lampu merah gitu. Ya sudah, memang betul-betul berhenti di belakang garis ininya, maka lampu merahnya nggak ngelewatin lampu hijau baru jalan ya jalan gitu. Sampai kemudian ada beberapa motor-motor yang melewati zebra cross itu, ya bapak sempat kesel gitu kan, kenapa sih kok mereka malah melewati. Terima kasih ya sudah rupanya memperhatikan. Memang itu yang selalu saya indikan sampai ke anak-anak saya dan juga. tidak pernah klakson, nggak pernah. Aku kan suka gemes ya, tapi ngajarin ke Nagara gitu. Aturan ini tidak dibuat untuk dilanggar, tapi memang harus ditaati. Jadi, kan bisa, kita kan itu kosong gitu kan. Aku di sini ya elah tinggal maju aja. Nah, diikutin gitu. Oh, jadi ini gurunya. Oh, ya kadang-kadang memang itu hal-hal yang kecil ya. Dulu tuh masih zamannya Bapak tuh masih ada polisi-polisi yang jaga ya. Sehingga memang kadang-kadang perlu dari mereka akan mengingatkan gitu ya. Tapi sekarang bisa dilihat kan sekarang nggak ada polisi. Kita bicara di Bogor ya tempat kami ini tidak ada. Jadi harus kesadaran dari kitanya. Betul. Mobilnya masih ingat mobil FPV. Waktu itu posisi lampu merahnya di lampu merah tentara pelajar. Ya betul. Dapat momennya ya, Masya Allah. Kadang-kadang saya suka miris sekali dengan terutama kita bicarakan keluarga ini orang tua ya. Banyak loh, pertama nih orang tua yang membiarkan anaknya yang masih di bawah umur membawa kendaraan sendiri, terutama motor kan. Kemudian si ibu dan bapak itu yang kadang-kadang kan membonceng anaknya tanpa sadari atau mungkin gimana ketidaktahuan mereka melanggar lalu lintas. Jadi zebra cross itu ya di lampu merah tuh rabas aja dia ke depan, yang penting dia tidak terlewati oleh kendaraan gitu loh.
Padahal itu bahaya sekali, itu bahaya sekali. Pertama ya tidak mendidik ya ke anak-anak kita. Kemudian juga masyarakat sekarang kita benar-benar kalau kadang-kadang lampu hijau itu ya langsung tancap gas ya. Dan sedangkan di sana kadang-kadang masih sudah kuning, mereka juga tancap gas. Itu bisa kejadian tuh. Makanya kita tolong Bapak Ibu ya, kita ikuti aturan lalu lintas. Itu untuk guna buat kita sendiri ya, keselamatan kita dan Keselamatan ke orang lain. Ya. Poin yang didapat itu sebagai orang tua kita mendidik dengan contoh. Ya, betul. I see. Oke, benar. Sebagai orang tua kita mendidik dengan contoh, benar banget. Karena juga aku juga ya ngelihat contohnya Bunda Hera misalnya bacain anak sama sabar. Misalnya kan aku kan suka nggak sabar gitu kan ketika misalnya ya udah sih kalau tutup kecap mah dibukain aja gitu. Stop, no biar sendiri aja. Akhirnya anak kan jadi bisa buka tutup kecap. Jadi dapat banget memang beliau itu mengajarkan saya, Bumin dan Pak Amin itu emang benar-benar dengan contoh gitu, teladan buat kita. Karena waktu itu satu paket. Ya awalnya kan satu, terus datang satu lagi, jadi langsung mendidiknya satu paket. Benar. Nah ini juga Bu, ini jadi pertanyaan juga nih yang terakhir buat Bapak sama Ibu. Nah kita kan waktu dulu kan belajar dari Ibu tuh pas awal nikah banget ya, 2010, 2011 awal nikah. Nah apa sih nasihat Bapak sama Ibu untuk Bapak Ibu SKID yang usia pernikahannya notabene tuh masih di bawah 5 tahun dan itu tuh lagi rentan-rentannya perkara handuk basah aja. Hari ini ada orang yang cerai gara-gara handuk basah. Ya kan? Udahlah kalau masalah ekonomi tuh paling banyak di usia 5 tahun. Tapi ada hal-hal yang remeh banget gitu. Perkara handuk basah, perkara buang puntung rokok ke tanaman hias istrinya gitu, mereka bisa sampai bercerai. Nah apa sih nasihat Bapak Ibu untuk Bapak usia muda pernikahan? Usia muda pernikahan. Ya mungkin kembali ya lebih ke saya sih melihat ke belakang begitu ya, ketika kadang-kadang ada rasa kesal gitu dengan, kalau dulu sih sebenarnya awal-awal kan yang memang perfeksionis itu kan Bapak ya. Jadi hal-hal yang kayak sampah atau apapun itu tuh kadang-kadang pun nggak ada ya Pak? Gitu. Jadi saya tuh kadang-kadang suka tersinggung gitu. Tapi kemudian saya berpikir ya benar juga sih gitu ya untuk ini, dan kemudian ketika misalnya sekarang mungkin juga karena perjalanan entah kenapa kok jadi malahan kadang-kadang beliau juga yang agak sembrono gitu kan. Gitu ya. Tapi saya mungkin agak cerewet ya di rumah, paling cerewet, paling tidak suka melihat kotor dan sebagainya, apalagi kalau mau tidur pokoknya semua harus sudah bersih gitu. Dan itu memang sudah dikomunikasikan sebenarnya, yang nggak suka harus sudah disampaikan, apa yang tidak suka disampaikan dulu gitu kan, apa yang tidak saya tidak suka gini, terus semua kan sebaiknya sih begitu gitu kan. Kalau Bapak nggak sukanya apa gitu, jadi benar-benar kita tuh tahu bahwa, dan itu kan harus saling menghargai juga karena untuk kebaikan. Kalau tidak sukanya hal-hal yang enggak ini kan nggak bagus ya, tapi kalau yang tidak suka, oh iya benar juga ya nggak suka gitu. Jadi sebenarnya harus dikomunikasikan sehingga kita jadi maklum gitu ya dengan apa yang yang kita inginkan seperti apa. Seperti itu sih kalau ya sebenarnya sih ya itu tadi, bahwa dalam 5 tahun bahkan 10 tahun pertama pernikahan itu menjadi satu ujian gitu kan, banyak ininya gitu. Dan ya sebenarnya harus banyak belajar sih, apalagi sekarang mungkin dengan banyak podcast atau apapun itu sebenarnya kita jangan malas untuk belajar dari manapun, karena ya belajar yang benar-benar banyak kita ini kan dengan kesadaran gitu, itu adalah belajar di dunia di luar kelas gitu ya. Kalau kelas kan kadang-kadang ada satu hal yang mau dikejar tuh nilai, tapi kalau di ini kan kesadaran bahwa kita ingin jauh lebih baik gitu. Oke. Apa sih namanya, belajar tadi kan, terus juga ya
mengkomunikasikan. Iya, berkomunikasi ya Bu ya. Jadi kan pasangan kita tuh bukan cenayang Pak Min. Kadang kan apa sih namanya? Kan emang suami kita bisa awal-awal ya membaca lirikan mata kan belum tentu juga gitu kan. Membaca hati kita kan nggak juga, meskipun cinta banget juga kan nggak bisa baca hati nih. Tapi benar kata Ibu, dikomunikasikan apa yang tidak suka, apa yang suka, sehingga pasangan teh punya pakem. Kayaknya enggak deh gitu, meskipun ya kadang lupa juga, tapi kan kalau sudah dikomunikasikan jadi lebih enak. Nah, kalau dari Bapak apa nih Pak nasihat buat Bapak Ibu SKID nih? Ya. Kalau saya sih tetap aja kita harus apa ya, pengertian lah, pengertian. Artinya kalau sesuatu itu memang bukan yang terlalu prinsip sekali, ya kenapa sih kita ngotot gitu lah, ya, sehingga kita harus berantem gitu ya. Ya udah sih kita ngalah. Anda tersinggung. Oh, ini ketawa jadi kenapa nih? Ketawa. Iya, sekarang kalau kita suatu hal yang remeh-temeh terus kita jadi kita katakan sampai berantem hebat ya, nggak usah lah ya, kita saling ngalah lah. Iya, kalau saya sih mungkin gini, kadang memang kan kita juga sekarang banyak beda pendapat gitu. Terus kalau saya suka ya udah oke. Kalau ibu maunya gini, bapak gini, ayo kita ini kan. Jadi memang mungkin kan kita cara pandang juga bisa jadi berbeda. Tapi kalau ibu selalu bilang gitu ya oke. Ibu maunya gini, bapak maunya gini. Ayo kita ini kan, jadi dijalankan aja gitu. Nanti mungkin akan dengan sendirinya mana yang lebih cenderung, ternyata mungkin ibu yang benar, atau mungkin bapak yang benar. Ya udah terima gitu. Jadi jalanin dulu. Kalau ibu sih sekarang begitu ya. Iya, karena ya itu tadi kita semua itu bersumber pada ego kita kan, betul kan? Gitu yang masa ego kita merasa benar gitu, walaupun belum tentu kan. Nah, makanya kita terbuka. Menurut saya segini, bapak, menurut ibu gini. Ya udah kita jalani mana yang benar. Ya gitu. nanti yang ini seperti apa gitu. Jangan ngoyo ya pada hal yang bukan prinsip. Baik Pak Min. Baiklah. Ini spesial banget. Intinya sih kita akan banyak mengambil pelajaran-pelajaran dari couple-couple gitu, dari pasangan-pasangan. Tentu ini adalah persembahan SKID yang terbaru gitu ya. Kalau kemarin-kemarin kita lebih banyak ngobrolin versi kita gitu, nanti kita akan lebih banyak menggali dari teman-teman kita, dari sahabat-sahabat kita yang punya pengalaman, punya ilmu yang barangkali wow banget termasuk di yang hari. Biasa, Bapak Ibu SKID juga bisa nih merekomendasikan ke kita siapa nih couple yang bisa kita datangi sehingga kita bisa belajar sama mereka. Oke deh. Tapi ada satu hal loh, tadi dari awal itu kok kelihatan bapak dan ibu kelihatan sehat-sehat aja sih gitu. Tuh, jadi saya pada waktu kerja tuh ya tadi saya udah cerita ya bahwa kerja sehingga saya tidak memperhatikan kesehatan. Sudah sering sakit-sakitan. Sering sakit-sakitan namanya, apalagi kita masih dibiayai kan oleh perusahaan kan, sakit dikit ya udah kita ke dokter gitu. Tapi lama-lama kok sampai di rumah juga obat banyak ya, tidak di ini hanya gitulah. Tapi sejak saya pensiun, kemudian alhamdulillah saya dipertemukan dengan komunitas sehat, gaya hidup sehat dengan menggunakan produk nutrisi kita ya. Nah itu saya bukannya saya menjebokkan diri ya, yang dulunya sering ke dokter gitu ya, alhamdulillah bisa dikatakan hampir tidak pernah ke dokter lagi karena kita melakukan pola makan ya, pola hidup yang sehat, diantaranya pola makan ya. Ya itu jadi sampai kantor juga kan, sampai kantor juga gitu kan, ini kenapa nggak pernah ada reimburse gitu kan, reimburse. Ya kalau misalkan sekarang kan dengan usia segini pastinya banyak tuh setiap bulan karena ada ya saya dulu dan dengan pola hidup ya ini, pola makan, pola tidur sebagainya masih semrawut ya. Saya dulu gemuk ya dan perut buncit. Nah di situ saya merasakan saya merasakan banyak sekali keluhan penyakit ya. Di antaranya saya asam urat sampai tidak bisa jalan kan, terus migrain dan sebagainya. Alhamdulillah dengan merubah pola makan dan pola hidup kita, itu yang alhamdulillah sekarang sehat. Ini tips sehatnya sampai 68 tahun, kenapa Pak Hamzah ini masih tetap beraktivitas? Maksudnya aktivitas yang luar biasa ya, buat seumuran kita aja luar biasa gitu, apalagi seumuran beliau. Karena masih
nyetir sendiri, terus juga apa sih istilahnya mah turun gitu kan, turun gunung gitu kan, Turun gunung, naik gunung. Tapi ada kalau hal yang tidak bisa kita pungkiri juga dengan usia ya. Kemarin waktu lebaran tuh saya makan makan apa giginya itu? ya? Giginya copot. Iya, betul. Iya, Ya karena usia ya itu ya memang. Tapi memang positifnya bapak sama ibu juga berpikir positif itu juga ya. Iya, membuat, betul. Itu poin bapak sama ibu juga berpikir apa sih positif. namanya, jadi lebih ini gitu loh Bu, lebih tampak lebih muda dibanding yang lain. Ya. Karena nih orang tua kami juga ya ada yang mungkin sakitnya kecil tapi karena sejak awal misalnya menahan terus kemudian terjadi ledakan secara mental gitu ya. Tapi bapak ibu tuh berpikir positif karena tadi ada komunitas yang Iya. menaungi sehingga masya Allah sampai seusia segini masih greng Ya. terus. Ini kita juga Dan belajar itu ya. memang betul harus dipersiapkan mulai dari usia muda gitu. Sehingga barangkali sih sebenarnya kita tuh kalau dibilang terlambat, iya gitu ya, di usia-usia 40, Bapak udah 55 ya waktu Ini itu. usia pensiun waktu itu. Jadi ya pesan kepada ibu-ibu muda gitu ya, karena kan apalagi masih punya anak-anak yang butuh perhatian, membesarkan mereka untuk sampai benar-benar mereka sukses, itu kita harus sehat. Jadi mulai dari usia 30-an relatif ya udah jadi ini, dan itu harus mulai dipersiapkan pola hidup sehatnya. Dan pada saat usia 50 itu kecenderungan masalah kesehatan itu hampir tidak ada nantinya. Seperti misalnya tentang kan banyak tuh ya yang sudah mulai penglihatan, terus pernafasan, terus jadi banyak hal yang itu sebenarnya akumulasi gitu ya. Sehingga kalau kita mulai mengakumulasi hal-hal baik, ya nanti akhirnya kan jadi baik gitu. Gitu. Sebagai penutup, dua hal yang akan kita sesali ketika sudah tua. Satu, waktu kita bersama keluarga. Dan yang kedua, kesehatan. Ya. Terima kasih banyak, Bu Ibu. Ya.